manusia tahu bahwa ia tahu, dan manusia tahu bahwa ia tidak tahu. Manusia diciptakan akal, budi, dan daya cipta yang digunakan untuk mengenali eksistensinya. Agama dan ilmu pengetahuan adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, di mana kemajuan sains dan teknologi dapat membawa kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam segala hal. Ada istilah mengatakan, agama tanpa ilmu akan pincang dan ilmu tanpa agama akan mati. Di pembahasan ini saya akan mencontohkan HP sebagai teknologi digital yang kita gunakan, di mana HP adalah hal yang paling dekat dengan kita, alat yang paling dekat dengan kita, teknologi yang paling dekat dengan kita, yang memudahkan kita menjalin komunikasi. Jika ada yang menanyakan bagaimana sih hukumnya membaca ayat suci di HP, boleh atau tidak, betul apa saja. Hukumnya adalah boleh dan tidak ada salahnya. Itulah yang dinamakan mengislamkan teknologi. Ada istilah mengatakan mudahkan dan jangan dibuat sulit. Dalam menjalankan agama itu tidak ada yang sulit. Dalam menjalankan agama itu mudah. Dalam sholat saja kita melihat apabila seseorang itu tidak mempunyai kaki, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Apabila dia tidak bisa duduk, dia boleh sholat dalam keadaan baring. Teknologi itu memang memiliki dua sisi, yaitu dia bisa membawa manfaat bagi kita apabila kita menggunakannya ke dalam hal yang baik dengan tujuan yang baik. Tetapi teknologi bisa juga menjadi musuh bagi kita apabila kita menggunakannya kepada hal-hal yang tidak baik. Inilah saatnya kita kaum muslim untuk mulai memanfaatkan teknologi dengan baik supaya dapat membawa manfaat bagi umat dan agama. Jika bisa, kita tidak hanya memakainya saja, menggunakannya saja, tetapi dengan daya cipta, dengan akal kita dapat menciptakan teknologi supaya kita tidak hanya dapat menggunakannya saja, kita dapat menciptakan teknologi-teknologi. Pembahasan selanjutnya adalah konsep akhlak dan adab dalam kehidupan manusia. Akhlak dan adab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana adab adalah etika dan akhlak adalah budi pekerti. Kita sebagai umat muslim hendaknya mengetahui bagaimana adab kita sebagai seorang muslim. Adapun adab kita sebagai seorang muslim yaitu satu, adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab yang paling utama untuk kita jaga yaitu adab kepada Al-Khaliq, yaitu Allah yang telah menciptakan alam semesta dan isinya. Sungguh aneh jika kita menjaga adab kita kepada sesama makhluk, tetapi tidak peduli bagaimana akhlak kita kepada Allah saat yang telah menciptakan kita. Yang kedua adalah adab kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewajibkan kita untuk mencintai dan menaati beliau. Maka sudah selayaknya kita beradab kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah adab kepada diri sendiri. Kunci utama dalam mencapai kebahagiaan yaitu dengan beradab kepada diri sendiri, dengan mensucikan jiwa dan memperbaiki kekurangan yang ada. Mensucikan jiwa yaitu dengan taubat, muhajadah, dan yang keempat yaitu adab kepada sesama makhluk lain. Kita sebagai muslim hendaknya menjaga adab kita kepada makhluk lain atau kepada sesama manusia lainnya. Adab kita sebagai muslim yaitu dengan menunaikan dan melaksanakan hak-haknya sebagaimana dijelaskan dalam hadis muslim, yaitu hak muslim atas muslim lainnya ada 6, yaitu apabila engkau menjumpainya maka ucapkan salam, apabila dia mengundangmu maka penuhi, apabila dia meminta nasihat maka nasihati, apabila dia tersenyum dan mengucapkan alhamdulillah maka jawab yarhamukallah, apabila dia sakit maka jenguklah, dan apabila ia meninggal maka ikutilah pengurusan jenazah. Kita sebagai muslim juga hendaknya menjaga adab kita dalam semua sendi kehidupan.
Contohnya, adab dalam majelis, adab memuliakan tamu, adab makan dan minum, dan lain sebagainya. Sangatlah penting bagi kita untuk menjaga adab-adab dalam kehidupan. Selanjutnya, akhlak. Akhlak mempunyai makna yang sangat luas, yaitu mencakup sifat lahiriah dan batinnya. Dalam pandangan Islam, akhlak mempunyai banyak aspek, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlak kepada sesama makhluk, baik itu kepada sesama manusia dan kepada makhluk lainnya. Landasan umum akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Akhlak sangatlah penting bagi manusia. Akhlak merupakan mustika bagi kehidupan manusia yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Jika manusia tidak memiliki akhlak, maka kehidupan akan menjadi berantakan. Manusia sudah tidak lagi peduli dengan yang halal atau haram, salah atau betul, dan baik atau buruk. Islam memandang bahwa akhlak sangatlah penting dalam kehidupan. Bahkan Islam menegaskan akhlak merupakan misinya yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dirinya dihiasi dengan akhlak yang baik dan perangai yang mulia. Beliau bersabda yang artinya, "Ya Allah, perbaikilah parasku dan akhlakku." Akhlak sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab akhlak bersumber dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang baik buruknya tingkah laku manusia. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi manusia untuk meninggalkan akhlak. Mengingat akhlak sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab akhlak mencakup semua aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu, sebagai manusia hendaknya berakhlak baik sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sebab akhlak seseorang tercermin pada baik dan buruknya seseorang dapat dilihat dari akhlaknya. Adapun perbedaan akhlak dan adab, yaitu akhlak adalah sesuatu yang muncul dari tabiat manusia seperti sifat malu. Adapun adab adalah perilaku dan ucapan yang baik seperti adab bicara dan adab makan. Yang kedua adalah adab sudah pasti akhlak, tapi akhlak belum tentu adab, sebab adab hanya meliputi perilaku yang baik, dan tetapi akhlak ia memiliki hal yang baik dan hal yang baiklah. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Banyak maaf. Wassalamualaikum